Jumpa kembali dengan channel Dimensi Kreasi. Kali ini kita akan memberikan tutorial bagaimana cara pembuatan stempel. Tetapi sebelumnya ingat, pembuatan stempel ini digunakan untuk mengesahkan suatu surat atau sebagainya, dan harus digunakan semaksimal mungkin dan jangan digunakan untuk sembarangan. Jadinya bagaimana caranya? Simak terus di Dimensi Kreasi. Oke, kali ini kita membuatnya dengan aplikasi Adobe Photoshop. Di sini yang saya gunakan Adobe Photoshop versi CS6. Teman-teman bisa mendownloadnya nanti pada video sebelumnya. Oke, kita buka aplikasinya dan saya memiliki contoh stempel yang kita akan buat untuk hari ini. Oke, bentuknya sangat sederhana, sangat normal atau sangat familiar yang biasa digunakan dalam mengesahkan suatu surat dan sebagainya di lembaga-lembaga. Oke, contohnya sudah ada, mari kita buat bagaimana proses pembuatannya. Tetapi sebelumnya jangan lupa teman-teman untuk like, subscribe, dan share video ini agar video ini terus berkembang dan channel ini terus berkembang, dan tidak bosan-bosannya kita memberikan tutorial yang bermanfaat bagi kalian semua. Oke, langkah pertama di sini kita akan membuat lembar kerjanya. Kita klik file, kemudian pilih new, atau teman-teman bisa menggunakan pada keyboard Ctrl N di sana ya. Kemudian untuk name-nya kita buat name-nya, karena yang kita bahas hari ini stempel, kita buat saja di sini stempel. Oke. Untuk presetnya kita gunakan yang custom saja. Kemudian untuk height kita gunakan presisi, artinya ukurannya sama di sini. Saya gunakan di sini ukuran 15 x 15 cm. Untuk resolutionnya kita gunakan normal saja. Kemudian untuk color modenya kita gunakan CMYK dan backgroundnya berwarna putih. Oke, setelah itu kita klik OK di sini. Oke, kita memiliki lembar kerja yang bisa kita gunakan untuk membuat desain apapun. Tetapi di sini desainnya desain stempel. Oke. Untuk pertamanya kita harus klik dulu. Di sini ada yang namanya atau bagian icon di sini bulat ya. Itu namanya ellipse tool. Teman-teman bisa memilih ellipse tool di sini, tetapi disesuaikan. Apabila teman-teman ingin membuat stempel yang berbentuk kotak, teman-teman memilih yang rectangle. Atau teman-teman ingin membuat stempel yang berbentuk biasanya digunakan pada logo pendidikan yang Kementerian Agama, itu bisa teman-teman menggunakan polygon tool dan mengatur sisinya nanti. Tapi karena yang kita akan buat di sini stempelnya yang sangat sederhana yang berbentuk bulat, kita pilih yang bentuknya ellipse tool. Oke, kita sudah aktifkan ellipse toolnya. Selanjutnya kita aktifkan di sini untuk fill, untuk warna tengah kita kosongkan, untuk garisnya kita beri warna hitam. Kemudian untuk ketebalan garisnya kita gunakan 4 saja di sini. Oke, setelah itu kita buat lingkaran di sini. Cara membuat lingkaran sempurna teman-teman harus tahu dengan cara menahan tombol shift sambil menarik lingkarannya, kemudian lepaskan apabila sudah merasa ukurannya pas. Oke, setelah itu kita posisikan lingkaran ini di bagian tengah-tengah lembar kerja. Bagaimana cara membuatnya? Yaitu dengan cara klik pada keyboard Ctrl A. Setelah seleksi itu aktif semua, selanjutnya kita mengarahkan kursornya di move tool. Oke, teman-teman bisa lihat di bagian atas ini ada bagian rata kanan, kemudian rata tengah, kemudian sama ya, ini rata bawah, rata atas, ini rata tengah. Kita posisikan atau kita tekan yang tengahnya di sini, kemudian bagian atas bawahnya juga kita pilih yang bagian tengah. Oke, otomatis lingkarannya sudah berada pada posisi tengah lembar kerja. Selanjutnya kita buat lingkaran lagi di sini. Karena kita sudah membuatnya terlebih dahulu, kita duplikat saja lingkaran yang sebelumnya dengan cara menekan Ctrl J pada keyboard. Oke, di sini dilihat layarnya, layer lingkarannya ganda, ada ellipse 1, ellipse 1 copy. Oke, selanjutnya karena lingkaran yang kita sudah duplikat tadi belum kelihatan karena ukurannya sama ya, tetapi caranya kita perbesar dulu
Ini kita akan membuat 2 garis pada pinggirnya agar terlihat menarik stempelnya, atau teman-teman bisa tidak menggunakan, tergantung selera masing-masing juga. Oke, kita menggunakan cara yang tadi, memposisikan lingkaran yang kita sudah perbesar ukurannya dengan Ctrl A tadi. Oke, seperti ini. Apabila teman-teman ingin memperbesarnya lagi, bisa diperbesar lagi, ditarik sudut-sudutnya. Oke, sudah pas. Apabila sudah merasa pas, sekarang kita buat lingkaran di dalamnya. Kita duplikat lagi ya di sini. Duplikat elips 1 kopinya dengan cara Ctrl J. Kita buat lingkarannya sekarang berada pada posisi dalam dengan cara memperkecil ukuran lingkarannya. Oke, seperti ini. Apabila masih kurang pas, bisa dikecilkan lagi atau bisa diperbesar lagi ukurannya. Tetapi di sini saya ingin rongga di bagian lingkaran ini, antara lingkaran luar dengan lingkaran dalam itu, posisi ruangnya itu agak besar. Jadinya teman-teman bisa menyesuaikannya nanti. Apabila ingin rongganya atau tulisannya itu besar, jarak antara lingkaran luar dengan dalam itu harus renggang juga. Tetapi kalau ingin bentuk tulisannya kecil, tidak apa-apa, jarak antara sisi luar dengan sisi dalam lingkaran ini sama-sama besar. Oke, kita posisikan lingkaran yang di bagian dalam tengah juga. Oke, apabila sudah merasa pas, sekarang selanjutnya setelah kita memanfaatkannya yang namanya ellipse tool, sekarang kita manfaatkan tools di sini, yaitu text tool ya. Kita pilih yang horizontal type tools di sini. Tetapi sebelumnya, kalau teman-teman ingin membentuk sebuah pola teks atau font yang berbentuk lingkaran, teman-teman bisa menggunakan lingkaran yang sudah dibuat tadi sebelumnya atau membuat ulang lagi. Artinya membuat ulangnya lagi ini sebagai tatakan kita dalam membuat lingkaran, agar lingkaran yang kita sudah buat ini tidak berhimpitan dengan teks yang kita sudah atau yang kita akan buat sekarang ini. Oke, kita duplikat saja, kita perbesar. Oke, seperti ini cukup. Kita posisikan tengah lagi. Oke, ingat ya teman-teman, maksud saya lingkaran yang kita buat ini sebagai cetakan untuk membuat teks yang berbentuk lingkaran di sini. Nanti teman-teman apabila sudah selesai teks lingkarannya, bisa dihapus lagi atau bisa dihilangkan lingkaran yang ini. Oke, yang nomor 2 dari dalam. Setelah itu kita pilih text tool di sini, kita klik, kita aktifkan. Selanjutnya kita pilih center text ya, center text. Kemudian kita arahkan di bagian lingkaran yang dijadikan pola untuk lingkarannya. Nah, di sini belum aktif ya. Kita klik dulu lingkaran yang lain, kemudian kita klik lagi lingkaran yang tadi. Oke, kita arahkan kursornya di bagian lingkaran ini, sehingga kursornya ini ada bagian bulat, berbentuk bulat ya, seperti ini. Kita arahkan sampai berbentuk gelombang seperti layar komputer ini. Apabila bentuk teksnya atau kursornya sudah bergelombang seperti ini, tinggal diklik kiri. Oke, selanjutnya teman-teman menulis apa yang ingin dibuat di sana dalam stempelnya. Misalnya dalam lembaga atau sebuah satuan pendidikan, teman-teman bisa menulisnya dengan nama lembaganya atau sebagainya. Di sini saya tulis sederhana saja ya. Kita tulis di sini dimensi kreasi, dimensi kreasi. Oke. Atau kita tulis saja sekolah dimensi kreasi. Teman-teman bisa mengatur ukuran teksnya dengan cara tekan ini, kemudian tinggal dipilih ukurannya atau bisa ditulis langsung di sini.
Kita pilih, kita sesuaikan, kita tulis 45 saja di sini. Oke, seperti ini. Apabila sudah selesai, tinggal di checklist. Selanjutnya kita buat dulu rulernya agar kita tahu posisi tengah di bagian lingkaran ini. Artinya kalau kita membuat teksnya, kita tidak kelewatan dari area tengahnya ini nanti. Kita tarik rulernya di sini, kita posisikannya di tengah. Oke, dia berwarna hitam ya kalau posisinya sudah tengah rulernya ini. Kita lepas. Nah, ini. Maksud saya tadi kenapa kita mengaktifkan ruler atau membuat ruler di sini agar teks yang atas ini tidak lewat tengah dari lingkaran ini. Kita bisa perkecil sekarang. Kita pakai ukuran 41 coba. Oke, bisa seperti ini. Kemudian kita buat teks di bawahnya lagi. Ini karena lingkarannya sudah tidak dipakai lagi, kita bisa hapus di sini, tekan delete saja pada keyboardnya. Kemudian kita buat lagi media untuk membuat teks di bagian bawahnya. Kita duplikat saja yang ini ya. Oke, kita duplikat, kita tarik ke layer nomor 2 bagian atas. Kemudian kita perkecil ukurannya seperti ini. Masih sama besarnya. Kita perkecil lagi sampai benar-benar sudah merasa pas bentuk atau pola yang digunakan untuk membuat teks nanti. Oke, mungkin sudah cukup. Sekarang kita buat teks di bagian bawah. Caranya sama, kita memanfaatkan yang namanya text tool di sini. Kita klik text toolnya, kita posisikan di bagian tengah. Ini belum aktif ya. Kita klik dulu lingkaran yang lain, kita kembali lagi. Oke, sampai berbentuk gelombang. Ingat ya, sampai berbentuk gelombang text toolnya baru bisa diklik kiri. Oke, seperti ini. Kita tulis di bawahnya sini info dengan slogan kita ya, info edukasi kreativitas. Oke, seperti ini. Teman-teman bebas untuk menulis apa saja di bagian stempelnya sesuai aturan mungkin atau sesuai project yang disuruh nantinya. Ini karena kita ingin tulisannya bisa dibaca, ini kebalik jadinya ya teman-teman. Jadinya kita tinggal tarik teksnya ini ke bagian dalam lingkaran tadi yang kita sudah buat menjadi pola. Caranya cukup sederhana, tahan kontrol di sini. Ingat tapi text toolnya harus masih aktif di sini. Kita tahan kontrol, kemudian kita tarik teksnya ini ke bagian dalam seperti ini. Oke, semisalnya teksnya ini agak miring, teman-teman bisa menggunakan kontrol juga di sini, tetapi dalam keadaan text toolnya masih aktif. Kita tahan kontrolnya, kemudian kita tarik ini sampai sesuai, sampai kursornya berbentuk melengkung. Setelah itu kita checklist, kemudian kita hapus untuk media yang kita gunakan untuk membuat teks atau font ini berbentuk lingkaran. Kita tekan delete pada keyboardnya. Oke, selanjutnya di sini kita hias sedikit untuk bagian pinggirnya. Kita bisa memanfaatkan yang custom shape tool. Kita bebas memilih di sini. Cara mengaktifkannya nanti kalau apabila sedikit custom toolnya bisa diaktifkan dengan cara ini, pilih custom tool dulu, kemudian pilih tanda panahnya, selanjutnya pilih gambar rantai di sini, klik ke kiri, kemudian pilih all. Selanjutnya semuanya nanti akan muncul untuk bagian shape yang sudah tersedia dalam Photoshop itu sendiri.
Kita bebas memilihnya, tergantung keperluan. Oke, kita warnakan bagian dalam. Untuk garis pinggirnya kita kosongkan. Kita pilih fill-nya dengan warna yang sama. Oke, seperti ini. Ini hitam ya. Kenapa bisa hitam? Di sini terjadi kesalahan. Kita kembalikan di sini. Oke. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena shape yang kita buat tadi layernya sama dengan lingkaran yang di dalam ini. Jadinya seolah-olah saat kita memberikan warna pada bagian shape yang kita buat, ini lingkarannya juga akan ikut. Jadinya kita kontrol Alt Z dulu. Selanjutnya kita buat layer baru sampai benar-benar shape custom tadi terhapus ya. Kita unduh dia. Apabila sudah membuat layer baru, kita coba lagi di sini. Kemudian kita pilih bentuk customnya. Selanjutnya kita tarik seperti ini. Oke, kita beri warna. Apakah warna lingkaran tengahnya akan ikut menghitam? Nah, jadinya tidak. Jadinya saat kita membuat custom atau shape baru lagi, itu jangan sampai lupa membuat layer baru dengan cara mengklik create new layer di sini. Oke, selanjutnya kita arahkan bagian lingkaran atau bunga ya di sini, di bagian yang sesuai dari stempel ini. Oke, kita bisa duplikat lagi, kita taruh di posisi kanannya. Oke, ruler ini juga bisa membuat kalau kita membuat shape custom atau lingkaran yang kiri kanannya sama, ini bisa dijadikan acuan kita agar sejajar kiri antara kanan atau sebelahnya. Setelah itu selesai, kita bisa hilangkan rulernya dengan cara mencet atau menekan Ctrl H. Oke, sudah hilang rulernya. Selanjutnya kita buat persegi atau teks di bagian tengahnya dengan cara memanfaatkan yang namanya rectangle tool. Kita aktifkan rectangle toolnya. Kita buat layer baru terlebih dahulu agar layer bunga ini tidak menyatu dengan layer rectangle yang kita akan buat sekarang. Oke, seperti ini, bebas mau besar mau kecil bentuk perseginya, terserah teman-teman. Kita posisikan dia di bagian tengah. Caranya tadi sama, Ctrl A, kemudian arahkan kursornya ke move tool, kemudian pilih posisi tengah seperti ini. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita tarik layer dalam lingkaran ini di bagian atas persegi ini, kemudian bagian lingkaran dalam yang nomor 2 dari luar ini kita tarik juga di bagian atas rectangle yang kita sudah buat. Selanjutnya di sini kita akan beri warna pada lingkaran nomor 2 di bagian dalam ini. Kita cek dulu benar. Kita beri warna putih di sini. Oke. Perseginya hilang ya, jangan khawatir. Ini cara kita untuk menampilkan persegi yang berlebih di sini. Cara menghapusnya dengan efisien. Oke, selanjutnya kita ubah dulu yang lingkaran berbentuk vektor ini menjadi bentuknya tidak vektor lagi. Caranya bagaimana? Kita pilih yang namanya Erase Tools, Magic Erase Tool. Kemudian kita arahkan di lingkaran nomor 2 dari luar. Kita klik, kemudian kita oke. Kemudian untuk lingkaran dalamnya juga bisa kita klik, kita ubah atau kita rubah vektornya dulu. Oke, ini kotaknya sudah hilang ya, berarti bentuk vektornya sudah tidak ada lagi. Nah, selanjutnya kita klik lingkaran di bagian dalam ini, layernya. Selanjutnya kita masuk di Magic Wand Tool. Kita pilih Magic Wand Tool. Kemudian kita arahkan kursornya di bagian tengah. Di sini terbentuk seleksi yang berbentuk lingkaran pada bagian dalam. Selanjutnya layer yang lingkaran kedua ini
Ini kan lingkaran satu, ini lingkaran kedua dari luar, kemudian dalam ini lingkaran ketiga. Selanjutnya kita arahkan kursornya, kita pilih layer yang nomor 2 atau lingkaran 2. Kita tinggal klik delete pada keyboard. Oke, setelah itu hasilnya seperti ini. Artinya persegi yang berlebih tadi yang keluar dari lingkaran di dalam ini itu tidak kelihatan atau bisa menyesuaikan dirinya dengan sempurna. Artinya stempel kita terlihat menarik nantinya. Ini kita bisa arahkan ke atas agar bunganya itu terlihat seperti ini. Selanjutnya kita bisa isi di bagian tengah ini dengan teks apapun atau tulisan apapun. Saya di sini ketik saja dimensi kreasi. Oke. Kemudian untuk fontnya kita tetap saja agensi. Kita posisikan di bagian tengah. Oke, seperti ini. Jadinya sangat gampang sekali membuat stempel yang bisa kita gunakan dalam segi apapun, baik itu pendidikan, baik itu perusahaan, baik itu usaha kita sendiri. Jadinya jangan sampai kita menghabiskan biaya dalam kepercetakan, memberi ongkos untuk membuat desain, belum lagi apabila kita revisi. Jadinya belajar lebih kreatif lagi bagaimana kita membuat itu sendiri dan bagaimana kita membuatnya secara mudah dan sederhana. Jadinya sampai di sini kalau ada yang ditanyakan atau yang belum mengerti tentang bagaimana cara pembuatan stempel ini, atau masih ada kekurangan dan masih ada bagian yang belum dimengerti, bisa ditanyakan di kolom komentar. Jadinya jangan sungkan-sungkan bertanya, jangan sungkan-sungkan berpendapat di dalam kolom komentar yang sudah disediakan secara gratis. Oke, tetap like, subscribe, dan share video ini, dan tetap pantau channel kita untuk tutorial-tutorial yang lainnya. Sampai jumpa kembali. Salam dimensi kreasi.